Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja saksikan spektakuler show Legenda Baru Keliling bersama-sama. Udah tak matiin tadi. Sebelum kita menyaksikannya, ada beberapa peraturan yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. Peraturan yang pertama, selama pertunjukan berlangsung nanti, Bapak Ibu semuanya boleh untuk memfoto, merekam dengan kamera apapun, kamera profesional, kamera handphone, namun tidak diperbolehkan menyalakan flashnya. Jadi flash harap dimatikan. Yang kedua, selama pertunjukan berlangsung nanti, area tribun di tempat Bapak Ibu semua duduk akan dipadamkan. Kondisinya sangat-sangat gelap. Jadi untuk para pengunjung semuanya tidak diperbolehkan berdiri, apalagi berlalu lalang di area tribun, karena pastinya akan mengganggu pengunjung-pengunjung yang lainnya. Dan jarak tribun 1 ke tribun selanjutnya itu cukup jauh, jadi kalau jatuh lumayan sakit tentunya. Yang ketiga, untuk para pengunjung semuanya yang membawa makanan, harap sampahnya tidak ditinggal di area tribun setelah pertunjukan ini selesai, alias dibawa ke atas lalu dibuang ke tempat sampah. Yang terakhir, yang keempat, untuk para pengunjung semuanya, selama pertunjukan ini berlangsung, Bapak Ibu semuanya tidak diperbolehkan menyalakan rokok baik elektrik maupun konvensional. Oke? Semuanya paham? Paham. Jika paham, boleh dong kasih teriakannya yang keras dong. Tarian pembuka spektakuler show Legenda Baru Kelinting. Selamat menyaksikan. Ini nyala kan? Nggak kelihatan.
Bunda kan joget lah. Bisa. Iso nek sila mau apa iso. Udah, silakan udah nggak bisa. Awas satu. Bun. Dulu. Tiga. Dan inilah dia spektakuler show. Diam cangkrak. Selamat datang di Jejogetan. Pada malam hari ini akan ditampilkan sebuah pertunjukan spektakuler. Kisah legenda Baru Klinting. Para pengunjung diharapkan untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing karena pertunjukan akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa bernama Ngaso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati.
Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk Lomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klenteng. Nama yang diambil dari kelentingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klenteng seorang diri. Baru Klenteng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian membawa pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Klenteng dengan berkata bahwa jika Baru Klenteng mampu untuk dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan yang dilanda kemiskinan, desa itu adalah Desa Patung. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga desa Patung dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klenteng menjadi seorang anak manusia.
Tiba-tiba perut baru Klinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, baru Klinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, baru Klinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga desa Patok. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa baru menangis. Kemudian baru bercerita bahwa warga desa Patok mengusirnya. Mendengar cerita baru, nenek itu mengajak baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patok yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Klinting melihat warga desa Patok dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Klinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, baru Klinting menolong warga desa Patok dari bencana banjir tersebut. Sampainya di puncak bukit, warga desa Patok merasa takjub atas sosok seekor naga yang baru Klinting pun memberitahu warga desa Patok bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patok akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan rasa syukur mereka atas baru Klinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati baru Klinting. Baru, aku adalah jelmaan semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang.
berakhirlah kisah baru Klenteng, seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa kini berubah menjadi naga loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua. Hai, apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga. Ajak kawan-kawanmu untuk menikmati keindahan dan kegembiraan rekreasi Saloka. Sampai jumpa. Dah. Dan ini dia. Hai Loka. Hai. Hai Loka. Sekali lagi dong, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk spektakuler show legenda baru Klenteng. Oke baik para pengunjung semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan pertunjukan ini dari awal sampai akhir. Kami ingin memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin berfoto bersama dengan Loka dan juga para penari kita. Sedangkan untuk Anda yang ingin berfoto, silakan langsung saja mengambil antrian di sebelah kiri Loka memanjang. Dan untuk para pengunjung semuanya yang ingin kembali ke rumahnya masing-masing, tentunya kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Pertandingan ini Sampai udah jumpa belum? di